Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama Bunda. Tadi di video yang pertama kita sudah bahas tentang cermin cekung ya. Nah sekarang di video yang selanjutnya kita akan bahas tentang cermin cembung ya. Kalau tadi cermin cekung itu lumayan agak banyak hal ya yang harus dilihat, tapi di cermin cembung sekarang lebih simple. Jadi make sure kalian harus baca dulu, lihat dulu yang cermin cekung, baru masuk ke cermin cembung ya. Nah sekarang kita langsung aja ke videonya. Nah sekarang di cermin cembung, kita sebelumnya itu harus tahu dulu bagian-bagian di cermin cembung ya. Kalau tadi kalian lihat cermin cekung kan, cermin cekung itu sama lah kurang lebih dengan cermin cembung sebenarnya mah. Cuman bentuknya aja yang beda, sama bagian-bagian dari ruangan-ruangannya ya. Kalau kalian lihat di sini, ruangan dari sini ke sini itu merupakan ruangan belakang cermin ya. Sedangkan dari sini ke sana itu merupakan ruangan depan cermin ya. Terus kurang lebih sama namun kebalikannya ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah sumbu utama atau SU. Setelah itu di sini ada titik O atau titik pusat optik, lalu ada titik F atau titik fokus optik, titik fokus, ya benar titik fokus. Terus ada M itu adalah titik kelengkungan. Nah si M ini ada yang nyebutnya P, ada yang nyebutnya 2F. Sama aja artinya titik kelengkungan cermin ya. Lalu di sini ada jarak O ke F itu disebut dengan F kecil alias jarak fokus. Lalu di sini ada O ke R itu O ke M itu disebut dengan R alias jarak kelengkungan ya. Nah, terus di sini ada R1, R2, R3 itu adalah ruangan 1 guys. Jadi ini adalah ruangan 1, ini adalah ruangan 2, ini adalah ruangan 3 dan ruangan 4-nya ini. Jadi, kalian bisa lihat di sini, pada cermin cembung benda selalu di ruangan 4. Benda itu selalu di sini guys. Gak mungkin benda di sini. Kalau benda di sini, benda tersebut bisa menembus dunia cermin. Nah, nggak ada kan dunia cermin ya. Jadi di sini mah di ruang 1, 2, dan 3 itu tempat adanya bayangan ya. Terus sifat bayangannya itu hanya ada satu, mayat, tegar, dan diperkecil. Lebih simpel kan? Oke, kita langsung aja ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada sinar-sinar istimewa ya. Kurang lebih sama sinar istimewanya, cuman bedanya hanya bentuknya aja ya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Ya, berarti SU dipantulkan ke F. Sama kan? Cuma di sini ada kata sah. Jadi di kata seolah-olah itu kita harus gambarnya gambar garis putus-putus nih. Sinar datang sejajar sumbu utama, ya kan? Ini karena ini SU ya, ini SU. Akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Berarti gini, serat, 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 serat. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti F, SU. Gini. Gambarnya gimana, Bun? Kayak gini gambarnya. Sinar datang melalui titik fokus. Berarti kayak gini, serat, 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 serat. Ya, kayak gini. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti kayak gini. Ini kan pemantulnya di sini kan, serat, serat. Seperti itu gambarnya. Nah, sekarang sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Berarti M ke M lagi atau P ke P lagi ya. Berarti kayak gini gambarnya. Sinar datang, serat, ini harusnya putus-putus ya udahlah ya. Akan dipantulkan ke lintasan yang sama, zerat. Kayak gitu gambarnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembentukan bayangan pada cermin cembung. Lebih simpel, hanya ada satu aja kita gambar-gambarnya. Tapi sebelum itu, ini untuk mengingatkan kalian, mana ruangan 1, ruangan 2-nya? Yuk, ini ruangan apa? Betul, ruangan 1. Yang ini ruangan 2, yang ini ruangan 3 ke sana. Terus berarti ke sini adalah ruangan 4. Pinter kalian. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Bunda di sini mau pakai sinar istimewa yang pertama sama yang ketiga. Sinar istimewa yang pertama. Sinar datang
sejajar sumbu utama, diingat ya guys ya, ini harus sesuai dengan benda karena ini bendanya di sini. Panjangnya, tingginya harus sesuai ya. Terus sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, seolah-olah melalui titik fokus, berarti kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus gimana lagi Bun? Nah, terus kita pakai sinar istimewa yang ketiga, berarti sinar datang dari benda ke M, titik pusat kelengkungan. Berarti gini guys gambarnya. Sinar datang, serat, gini, akan dipantulkan ke lintasan yang sama, berarti gini, seret, pantul, gitu. Nah, Bunda, kok ini pembentukan bayangannya dia nggak ada perpotongan garis, Bun? Berarti bayangannya nggak ada di depan cermin. Benar, bayangannya nggak ada di depan cermin, tapi bayangannya pasti ada di belakang cermin. Coba kita lihat di sini, ternyata ada perpotongan garis, ya. Berarti ini adalah bayangannya, guys. Yang ini. Nah, itu adalah bayangannya. Coba kita lihat, berarti kalau misalkan ruang bendanya itu di 4, berarti ruang bayangannya itu ada di 1. Dan ini benar banget ya, ruang benda di 4, ruang bayangannya di 1. Karena kita pakai rumus yang ini tuh ya. Ruang bayangan sama dengan ruang benda ditambah ruang benda sama dengan 5 ya. Sifat bayangannya gimana? Coba kita lihat sifat bayangannya. Di sini sifat bayangannya karena bayangannya itu ada di dalam cermin sehingga sifatnya itu maya. Masih ingat pasangan maya? Betul. Pasangan maya itu tegak. Lihat aja, ininya tegak ke atas kan, nggak kebalik ke bawah gitu kan. Terus, lihat, asalnya ukurannya segini, tapi jadi segini ukurannya. Jadi lebih kecil. Sehingga dia itu diperkecil. Seperti itu ya. Jadi, di cermin cembung mah lebih simple. Dia hanya satu aja sifatnya, maya, tegak, dari perkecil. Tolong diingat ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke persamaan soal. Oh ya, bukan persamaan soal, sama contoh-contoh soal. Terus kita lihat di sini ya, ini video-video kemarin, kalian harus benar-benar ingat ini karena ini akan mempermudah kalian. Nanti bisa di screenshot ya, terus kalian tulis ulang. Oke, persamaan cermin. Ada 2 rumusnya. Pertama, rumus mencari fokus cermin, rumus mencari jarak benda dan jarak bayangan. Kita pakai rumusnya ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya. F itu adalah jarak fokus cermin. S itu adalah jarak benda. Dan S aksen ini adalah jarak bayangan. Ya. Pokoknya yang ada aksen-aksen itu bayangan. Aksen itu ini nih guys, curek gitu. Terus perbesaran bayangan, ini M. M itu adalah perbesaran bayangan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah magnification. Ya. H aksen per H sama dengan S aksen per S. Kalian bisa pakai rumus ininya aja, atau bisa pakai rumus ininya aja, atau bisa pakai dua-duanya. Itu tergantung soalnya seperti apa. H aksen itu adalah tinggi bayangan. H itu adalah tinggi benda. S aksen itu adalah jarak bayangan dan S itu adalah jarak benda. Diingat ya. Jadi rumusnya ada 2. Kita langsung ke contoh soal. Nah, sekarang contoh soalnya kita bisa lihat di sini ya. Seperti biasa harus ditulis dulu diketahuinya apa aja. Sebuah benda diletakkan 10 cm, berarti itu adalah jarak benda, ya kan? Jarak benda atau biasa disebut juga dengan S. S-nya itu 10 cm. Di depan cermin cekung, jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, berarti itu adalah F kecil ya. F kecilnya itu 6 cm karena jarak fokus ya. Tentukanlah jarak dan perbesaran bayangan. Berarti yang ditanyakannya itu adalah jarak bayangan. S aksennya berapa dan perbesaran bayangan atau M. Gampang. Yuk kita langsung aja jawab. Yang pertama dulu yang S aksen ya.
Cari dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F, F-nya udah tahu kan? 6 cm. S-nya udah tahu juga, itu adalah 10. S aksennya yang ditanyakan. Karena ditanyakan, kita simpan langsung ini di depan. Tapi jadi minus. Karena asalnya plus. Ini tetap di sini 1/10. Ini juga langsung kita pindah ruas jadi minus 1/6. 1/S aksen. Jadi ini tinggal kita cari KPK-nya ya. Langsung kaliin aja, berarti 10 dikali 6, 60. 60 dibagi 10, 6. 60 dibagi 6, 10. Jadi 4/60. Jangan lupa ini ada minus ya guys. Karena minus 4 ya. Terus kita ke sini. Ini kita hilangkan minusnya. Jadi 1/S aksen sama dengan 4/60. Jadi S aksennya itu adalah 60/4. 60/4 itu sama dengan 15 cm. Ya, 15 cm. Jadi jarak bayangannya itu adalah 15 cm. Nah, sekarang yang B. Mencari magnifikasi. Mencari magnifikasi kalau diketahui S aksen sama S, kita berarti pakainya rumusnya yang S aksen per S. S aksennya 15. S-nya 10. 15 dibagi 10 berapa? 15 dibagi 10 berarti 1,5 kali. Jadi perbesaran bayangannya adalah 1,5 kali bayangan. Gitu guys. Ya, jadi ini jawabannya 15 sama 1,5. Oke, terus nomor berikutnya. Benda diletakkan depan cermin tampak seperti gambar. Nah, di sini ada 20 cm. Kira-kira itu apa, guys? Benar, dari O ke F itu disebut dengan jarak fokus, berarti 20 cm F-nya. Terus dari O ke benda disebut dengan jarak benda, jadi S. S-nya itu 60. Ya, pertanyaannya adalah perbesaran bayangan yang terbentuk. Berarti yang ditanyakannya itu adalah M-nya berapa. Nah, nyari M itu rumusnya S aksen per S. Di sini udah ada S, tapi belum ada S aksen. Jadi kita harus cari dulu S aksennya dengan cara yang tadi sama. 1/F ditambah 1/S nah, kayak gini rumusnya ya. Nah, langsung aja. Kalian bisa juga kayak gini guys, langsung. Misalkan 1/S sama dengan 1/F. Jangan pakai itu aja. Pakai cara tadi aja weh. Nggak apa-apa, nanti weh. Itu mah. Oke, langsung ya. 1/F 20. Berarti ini S-nya 60. Terus ditambah 1/S aksen. 1/S aksen minus. Terus ini jadi 1/60, ini jadi 1/20. Ini kita bisa pakai 60 ya. 60 dibagi 60, 1. 60 dibagi 20, 3 ya. Ini minus, terus 1/S aksen. 1/S aksen, 1 dikurangi 3 berapa? Minus 2/60 ya. Jadi 1/S aksen sama dengan 2/60 karena minusnya dihilangkan. Terus S aksen sama dengan 60/2. 60 dibagi 2 berarti 30. Jadi S aksennya itu adalah 30 cm. Nah, pertanyaannya adalah M. M-nya itu S aksen per S. S aksennya 30, S-nya 60. 30 dibagi 60 ini bisa kita sederhanakan ya, alias 1/2. Ada gak di sini? Nah, ini jawabannya. D jawabannya ya. Terus soal yang berikutnya, ini udah berapa menit? 15 menit, ya udahlah. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan jika benda diletakkan 6 cm di depan cermin cekung. Jika benda tersebut kemudian digeser dari posisi semula menjauh dari cermin, maka jarak bayangan cermin adalah.
Oke, kita coba kerjakan ya. Nah, kita coba kerjakan. Berikut merupakan pembentukan bayangan. Benda diletakkan 6 cm, berarti diketahui bendanya 6 cm, berarti S ya. S-nya itu 6 cm. Nah, ini ya. Terus, jika benda kemudian digeser, oh iya ya. Oh, di sini ada ini nih, S aksen ya. Ada jarak bayangan, berarti S aksen 12 cm. Nah, jika benda kemudian digeser dari posisi semula 1 cm menjauh dari cermin, berarti ini digeser dan nanti dijauh 1 cm ya. Terus maka jarak bayangan dari cerminnya berapa? Oh, oke. Sip. Jawab, langsung aja jawab ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu jarak fokus. Dari sini ke sini itu berapa jaraknya? Rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S 1/6 ditambah 1/12. Ini kita bisa 12 bagi 6, 2 tambah 1. 3/12. Kayak gini berarti ya. Berarti F-nya itu tinggal dibalik, 12/3. Ya, 12/3 itu 4. Jadi jarak fokusnya itu adalah 4 cm. Nah, sekarang pertanyaannya itu berapa katanya jarak bayangannya? Kalau misalkan bendanya itu udah digeser 1 cm menjauhi cermin. Berarti si S yang keduanya itu bukan 6 lagi sekarang. Karena digeser 1 cm. Jadi 7 cm sekarang. Nah, pertanyaannya itu berapa S aksen yang keduanya? Gitu guys. Jadi kita pakai rumusnya yang sama lagi. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F-nya, F-nya nih udah tahu 4 ya, 4. Nah, S-nya kita pakai yang kedua, 7 cm. S aksennya ditanyakan. S aksennya ke sini, 1/7 dikurangi 1/4. Nah, ini kita cari KPK-nya, kita kaliin aja. 7 dikali 4 aja ya, 28. Ini 4, ini 7. Ya, 4 dikurangi 7 berapa? Minus 3. Jadi 1/S aksen. Gitu ya. Kita langsung aja di sini 1/S sama dengan 3/28. Berarti S aksennya itu 28 bagi 3 ya. 28 dibagi 3. 9,3 cm. Jawabannya D. Kayak gitu caranya ya. Jadi mudah banget ya guys ya. Semoga mudah untuk kalian. Sebenarnya mudah sih. Cuman pecahan sebenarnya. Terus ini contoh soal berikutnya nih ya. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar terpantul adalah, nah ini cermin cekung. Kalau di fokus masih ingat gimana bayangannya? Dia bakal infinite ya. Jauh dia bakal infinite. Sejajar. Berarti jawabannya sejajar ke tempat yang jauh. Oke, gitu deh. Video terakhir kita tentang cermin. Terima kasih banyak. Thank you so much for you guys yang udah dengerin Bunda, yang udah nonton video ini. Kita lanjut nanti di pembahasan yang lain. Terus nanti juga kalian setelah ini harus latihan soal. Bunda mau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian yang sudah nonton ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ataupun chat di Bunda dan sebagainya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, dan subscribe.